Lalu menutup pintu agar menjaga privasi klien. Ibu, perkenalkan saya mahasiswa kebidanan Mas Ayu. Di sini saya akan melakukan tindakan anamnesa, pemeriksaan fisik dan konseling ya. Kurang lebih waktunya 10 hingga 15 menit. Apakah Ibu bersedia? Jika bersedia tanda tangan ya di bawah ini. Di sini. Ya. Baik, sebelumnya nama Ibu siapa? Di sini Ibu bisa sebutkan umurnya berapa tahun? 26. 26. Dari alamatnya di mana? Di Sekarang Tengah, kampung Duk. Sukunya dari mana Ibu? Dari itu. Suku Sunda ya. Ya. Maaf Ibu, kalau boleh ditanya nih, untuk yang lebih dalam, untuk pendidikan terakhir itu menempuh di mana? Di SMA. Iya. Untuk pekerjaan? Berumah tangga. Oke, saya mau menanya nih tentang biodata suami. Untuk biodata suami, untuk umurnya? 46. Baik, untuk ini nih sebelumnya Ibu pernah nggak mengecek golongan darah sebelum kehamilan? Iya, udah. Untuk golongan darahnya di A atau apa Ibu? A. Untuk nomor HP yang bisa dihubungin, bisa atau entah keluarga atau suami, untuk apa ya? Untuk kedaruratan buat melahirkan, ada bisa disebutkan ya? Saya aja. Iya. 085. Iya. Untuk terakhir haid itu kapan? Untuk terakhir haid masih ingat gak nih? Masih bulan Januari. Januari. Lupa tanggalnya. Pertengahan atau awal atau akhir? Biasanya Akhir kayaknya. akhir ya. Biasanya tanggal. Biasanya akhir. Berdasarkan ini nih haid terakhir sampai sekarang itu kan di tanggal 8 Agustus ya. Berarti udah masuk ke trimester ketiga, yaitu umur 8 bulan ya. Jadi 36 minggu. Nah, untuk ini nih ngerasain nggak selama kehamilan dari umur 6 bulan atau 5 bulan merasakan gerakan janin nggak aktif gitu? Iya. Atau jarang aktif? Biasanya berapa kali? 10 kali. 10 kali ya. Selama kehamilan ada gak nih yang obat yang dikonsumsi gitu? Ada vitamin. Vitamin. Selain vitamin ada lagi? Asam folat. Asam folat. Nggak pernah mengonsumsi obat yang sembarangan dari obat warung, enggak kan ya? Iya. Dari awal kehamilan udah suntik imunisasi tetanus. Iya. Pernah ya? Berarti itu di kehamilan itu ya, dari awal ya, kehamilan pertama ini. Iya. Pernah nggak kayak saat melahirkan ini ada kayak ngerasa nih kayak khawatir, takut saat nanti lahiran? Ada. Ada kayak gimana rasa takutnya? Kayak was-was aja. Was-was ya. Untuk jumlah kehamilan Ibu pernah nggak kayak mengalami keguguran? Nggak pernah sama sekali ya. Untuk anak yang hidup itu ada di berapa? Satu. Ada nggak maaf ya Ibu kayak anaknya meninggal atau pernah nggak? Enggak ya? Nggak pernah. Lahir prematur juga nggak pernah. Untuk persalinan pernah kayak operasi atau normal? Normal terus ya. Untuk riwayat kehamilan ya, pernah nggak kayak ngerasa pusing, tekanan darahnya tinggi gitu dari awal kehamilan sampai sekarang? Nggak pernah ya. Bayinya yang dari awal lahir itu kayak kekurangan berat badan ya, kurang dari 2 kilo gitu. Enggak pernah ya, berarti normal terus ya. Normal. Untuk riwayat mensnya nih umur berapa pertama kali haidnya Ibu? Pertama haid. Iya. Pertama kali haid gitu, merasain haid. 16 tahun. 15 tahun ya. Lama haidnya itu berapa lama? Seminggu atau berapa hari? Seminggu. Berapa kali ganti pembalut dalam sehari? 3 kali. Pernah nggak kayak ada keluhan saat haid gitu, merasa kram pada perut atau sumbilangan? Pernah. Sering ya? Pernah KB?
Nah, untuk KB itu yang digunakan itu kayak IUD, suntik atau Suntik. pil? Suntik ya. Berapa bulan biasanya? 3. Ada nggak keluhan selama KB gitu? Pusing atau Itu apa? pusing abis- aja. Pusing. Abis lahiran mau ada nggak kayak rencana buat KB lagi nih? Nah, ada pasti. Ada. Punya penyakit keturunan nggak kayak diabetes Enggak. atau asma, penyakit menular? Nggak ada ya. Untuk status perkawinan usia berapa waktu nikah? Saya Iya, 20 tahun. 20 ya. Respon ini nih, ibu lagi hamil kan ya sekarang. Respon keluarga terhadap ibu hamil ini kayak gimana? Ada dorongan, dukungan gitu? Ya ada. Ada. Untuk pengambil keputusannya kayak ini nggak kayak percaya nggak kayak untuk menjaga kandungan nih kayak budaya kan ya, kayak gantungin apa sih bawang biar iya buat ngejaga Enggak itu sih. nggak ada. Iya. Ya. Ada udah dipikirin belum kayak tempat mau persalinannya di mana? Udah ada. Ya. Untuk pola nutrisi nih kebiasaan makanan yang gizi yang dikonsumsi itu kayak gimana? Buah, sayur. Iya. BAK-nya lancar gak selama kehamilan? Lancar. Tiap hari. Tiap hari. Berapa kali biasanya? 2 kali pagi sama malam. Aktivitas sehari-harinya kan selama kehamilan capek gak? Kayak ngangkat-ngangkat barang yang berat gitu. Enggak. Pola tidurnya lancar atau keganggu gitu karena Malam pipis terus sih. oh keganggu ya karena tekanan bayinya gitu ya. Untuk berhubungan sama suami ini seminggu berapa kali biasanya atau sebulan berapa kali? Kalau sekarang mah jarang, karena seminggu sekali gitu. Kalau lagi hamil. Dan selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan fisik ya. Kemudian saya akan mencuci tangan terlebih dahulu. Nah, bisa ikutin saya ya, Ibu. Di sini timbangannya. Untuk berat badannya di 66 kilo ya. Iya. Selanjutnya di tinggi badan bisa tegak lurus. Tingginya di 150 ya. Nah, selanjutnya saya akan meriksa tekanan darah ibu ya biar mengetahui ini normal apa enggak. Oke ya. Iya. Tekanan darahnya normal ya di 110/70. Saya akan meriksa suhu. Sebelumnya saya akan lap terlebih dahulu pakai kapas alkohol. Ibu bisa ditaruh. Oke, ditaruh di cetak ya. Baik, saya akan menghitung nadi. Baik, nadi ibu normal ya di 70 kali per menit. Lalu untuk pernafasannya normal 20 kali per menit. Ini ada. Baik, suhunya normal ya di 36,3. Baik ibu, ibu bisa ke tempat tidur. Untuk rambutnya tidak ada ketombe, lalu tidak ada kerontokan. Oke. Lalu tidak ada edema pada wajah. Ibu bisa lihat ke atas, tidak pucat bagian konjungtivanya. Lalu bisa lihat ke bawah, tidak pucat ya. Lalu tidak pucat dan tidak kuning ya. Bisa dibuka gusi. Untuk gusinya tidak pucat, lalu di bagian giginya tidak ada karies atau bolong, dan bibirnya tidak pecah-pecah. Memeriksa kelenjar tiroid dan limfe. Oke. Nah, tidak ada kelenjar tiroid dan limfe. Untuk ibu bisa miring ke kiri.
Tidak ada benjolan pada vena jugularis. Saya akan meriksa pada ekstremitas atas, tidak pucat, lalu kukunya tidak pucat, sebelahnya tidak pucat ya Ibu, dan kukunya tidak ada bulging atau cyanosis. Tidak pucat ya, dan kukunya tidak pucat. Sebelahnya pun tidak pucat. Melihat apakah ada luka operasi. Tidak ada luka operasi pada perut bagian bawah atau bagian atas. Maaf Ibu, saya akan mengecek nih leopard 1 biar mengetahui posisi janinnya ya. Oke. Dari disease. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panjangnya di 30, cek leopard 2. Leopard 2 terdapat janin terdekat atau ekstremitas, yaitu ada tangan dan kaki. Terdapat keras memanjang, yaitu punggung. Untuk leopard 3, terdapat bulat keras, yaitu kepala. Terdapat bulat lunak, yaitu bokong. Bisa diluruskan Ibu. Untuk leopard 4, belum masuk PA. Mengecek detak jantung janin. Karena punggungnya di sebelah kanan, saya mengecek di sebelah kanan. Lalu nadi Ibu, DJJ-nya itu di 142 kali per menit dan nadinya di 70 kali per menit ya. Dari hasil pemeriksaan Ibu yang tadi ya, untuk pemeriksaannya itu kan tekanan darahnya di 110/80, tinggi badannya 155, nadinya 70, di DJJ-nya itu di 142, berat badannya di 66 kilo ya. Untuk baik Ibu, apakah selama kehamilan nih ada keluhan kayak pusing atau gitu? Pegal-pegal aja. Pegal-pegal aja ya. Berarti itu wajar ya Ibu ya, pegal-pegal itu, karena kan itu ya semakin berat janinnya, apalagi di usia yang kehamilan yang sekarang. Sering gak nih kayak ngerasa nih punggungnya sakit saat aktivitas? Iya. Sakit pada punggungnya. Untuk pola tidurnya ini pas di kehamilan yang sekarang kayak ngerasa gak kayak kurang nyaman karena gerakan janinnya? Atau biasa aja gitu? Kurang nyaman Ya, kayak gimana kalau nyamannya? Harus bolak-balik miring kanan miring kiri. Iya benar. Nah, untuk Ibu di nutrisinya ini jangan lupa kayak sering nggak kayak makan buah-buahan selama kehamilan atau sayur-sayuran. Sering ya. Untuk sering nggak kayak melakukan olahraga ringan kayak jalan kaki sedikit atau melakukan senam hamil? Jalan pagi paling. Oh, jalan pagi ya. Nggak selama kehamilan kayak keluar darah atau ngerasa kontraksi nih kayak janinnya gitu? Enggak ya. Nah, terkait ini nih Bu, usia Ibu kan udah masuk ya ke 33 minggu. Ya itu udah di trimester ketiga. Yang seharusnya dilakukan itu periksa hamil paling sedikit 3 kali, dan salah satunya harus ke klinik atau ke dokter biar mengetahui nih perkembangan janinnya kayak gimana, kayak meriksa USG dan lab. Terus juga makanan dengan porsi yang lebih kecil tapi sering. Nah biasanya kan di semester 3 ini kayak ngalamin kayak mual gitu ya. Iya begah, iya. Dikit-dikit makannya kayak muntah lagi. Nah itu juga bisa kayak makanan porsi sedikit tetapi sering gitu. Terus juga minum tablet tambah darahnya nih untuk mencegah kayak kekurangan darah. Nah, tanda bahaya pada trimester 3 nih Bu nih, di sini kan ada gerakan bayi yang tidak berkurang kurang dari 10 kali dalam 12 jam. Nah Ibu ini kan udah normal ya tadi ya di 10 kali. Terus tanda bahayanya itu selain itu
ban pecah namun tidak ada kontraksi. Nah itu juga segera nih ke fasilitas kesehatan. Kenapa sih? Biar tahu kenapa ini bisa ketubannya pecah duluan padahal nggak ada kontraksi apa-apa. Terus nyeri perut hebat di antara kontraksi, terus perdarahan hebat, lalu pusing atau sakit kepala yang berat, itu jangan ditunda-tunda ya, karena membahayakan nih kondisi ibu sama janinnya gitu. Ibu udah tes lab belum? Udah ya. Jadi baiknya jangan lewat ya, kayak minum asam folatnya, vitaminnya, terus habis itu minum susunya yang cukup. Kalau misalnya sebaiknya nih ibu kayak posisi tidurnya itu miring ke kiri, biar kakinya bisa ditopang pakai bantal gitu biar nggak terlalu nyeri pada kakinya ya. Terus juga kayak disiapin nih kan menjelang persalinannya, kayak disiapin untuk donor golongan untuk donor darah dari keluarga atau suami gitu. Udah ada ya. Nah di usia ibu yang sekarang kan 33 minggu ya, masuk 33 minggu, udah ya kayak disiapin tentang BPJS-nya biar membantu gitu sama biaya persalinannya, untuk perlengkapan persalinannya kayak gitu ya. Jangan lupa nih kayak minum, kalau misalnya pusing minum tablet tambah darah biar menghindari nih kayak pusing. Kasih nih, apakah ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Enggak ya. Bisa dijelaskan kembali kayak edukasi yang tadi saya sampaikan gitu. Paham? Baik, untuk kalau misalnya nih kayak ada mulai nih kayak kontraksi pada perut sama kejadiannya pendarahan atau apa gitu ya aneh-anehnya, segera ke klinik ya, klinik terdekat gitu, biar mengetahui nih kenapa sih kayak gitu udah kontraksi gitu. Terima kasih ya Bu atas kerjasamanya nih. Baik, untuk kunjungan ulangnya di 2 minggu setelahnya. Baik, terima kasih Bu. Sama-sama.